Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, asuhan Abu Thalib. Bahwa Abu Thalib terasa mendapat amanah yang sangat berat sekali dari ayahandanya. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib, ayahnya, menyerahkan pemeliharaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dirinya. Beliau sendiri juga tidak mengerti kenapa ayahandanya memilih dirinya untuk mengasuh keponakan yang sangat disayangi keluarga, bahkan penduduk kota Mekah. Beliau berjanji untuk menjalankan amanah ayahnya tersebut dengan baik. Dan sebenarnya Abu Thalib tidak enak dengan saudara-saudaranya. Betapa tidak, beliau mempunyai saudara-saudara yang kehidupannya lebih mapan dari dirinya. Namun kenapa ayahnya memilih dirinya untuk mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Akan tetapi Abu Thalib percaya pasti ayahnya memilih dirinya ada alasannya. Hanya ayahnya yang mengetahui. Dan ternyata Abu Thalib sedikit memahami keputusan ayahnya memilih dirinya untuk merawat dan membesarkan keponakannya yang sudah yatim piatu dalam usia 6 tahun. Bahkan pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ditinggal mati oleh kakeknya yang sangat menyayanginya. Dan sementara itu, Nabi Muhammad menerima keputusan kakeknya untuk ikut pamannya. Dan sedikitpun beliau tidak ragu dengan keputusan kakek yang sangat dihormatinya. Dan ternyata keputusan Abdul Muthalib menyerahkan Nabi Muhammad kepada Abu Thalib tidak salah. Dan Abu Thalib menyerahkan seluruh kasih sayang dan perhatian kepada keponakannya. Dan tentu saja hal itu membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kesepian. Lebih anak pamannya juga sangat menyayanginya. Kejujuran dan kecerdasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat kagum penduduk kota Mekah. Nama Al-Amin pada Muhammad lebih terkenal daripada nama aslinya, sehingga membuat keluarga pamannya juga sangat menyayanginya. Lebih-lebih beliau ringan tangan membantu pekerjaan pamannya. Dan akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib menghadapi sedikit masalah. Ketika beliau akan berdagang ke Syam, hatinya jadi gelisah. Untuk meninggalkan keponakannya tidak sampai hati, sedangkan kalau diajak berdagang tidak mungkin. Karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru berusia 12 tahun. Karena perjalanan ke Syam pulang pergi bisa memakan waktu sampai 3 bulan. Akan tetapi ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan keinginannya untuk ikut serta, beliau sangat senang. Walaupun semula
Abu Thalib sedikit ragu dengan keputusannya. Keinginan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berdagang dengan pamannya dikabulkan, sehingga mereka berangkat dengan beberapa kabilah yang lain. Dalam perjalanan bersama pamannya itu membuat hati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dan bahagia. Dirinya bisa menyaksikan berbagai pemandangan yang indah selain hamparan pasir dan pohon kurma yang tumbuh di mana-mana. Dan Abu Thalib juga sangat tenang hatinya. Namun ketenangan itu terusik ketika dirinya bertemu pendeta Nasrani yang bernama Bahira di kota Basra. Kata pendeta itu, Abu Thalib harus menjaga dengan baik anak yang ada di sampingnya. Karena dari tanda-tanda yang ada pada kemenakannya, terdapat tanda-tanda yang menyebutkan bahwa anak tersebut adalah nabi terakhir. Pendeta Bahira juga meminta dirinya untuk segera kembali ke kota Mekah jika urusannya selesai. Karena sang pendeta takut kalau sampai orang Yahudi memergokinya, orang-orang Yahudi tersebut pasti akan membunuhnya. Mendengar penuturan dan pesan pendeta Bahira, Abu Thalib jadi tidak tenang. Beliau ingin segera pulang, takut terjadi sesuatu atas keponakannya yang sangat disayanginya. Dan tentu saja penuturan pendeta Bahira akan disimpan untuk dirinya sendiri. Karena kalau sampai orang-orang Quraisy tahu, pasti keponakannya akan menjadi bulan-bulanan. Dan Abu Thalib tidak ingin anak adiknya itu mengalami cedera. Maka setelah usahanya di Syam selesai, Abu Thalib segera mengajak keponakannya pulang. Tentu saja dengan rasa cemas dan sangat khawatir. Demikianlah kisah Muhammad dalam asuhan Abu Thalib.